Halo, selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan gue Steven dari YouTube channel Lais Motor. Kali ini sesuai judul, gue akan mengupas dan membahas mengenai ZX 300 yang nggak pernah tanggung-tanggung. Kenapa nggak pernah tanggung-tanggung? Karena ownernya ini, Bro Peter Huang, dari motor-motor sebelumnya itu semuanya selalu dimodif nggak pernah tanggung-tanggung. Terakhir ZX 25 ini project ke kita. Pertama, pemasangan beberapa aksesoris yang udah dipasang duluan. Dan yang pasti kita akan ngebahas semua satu persatu. Dan mesinnya itu pertama kali di dunia ZX 300. Kita akan zoom bagian mesinnya itu. Jadi pertama kalinya di Indonesia dan di dunia ZX 25 yang di bore up jadi ZX 300. Untuk memaksimalkan ZX 300 ini banyak part-part yang ditambahkan. Jadi selain tenaganya enak, performa, tampilan dan juga fungsinya juga harus maksimal. Makanya kita akan bahas semuanya mulai dari tampilan looknya. Oh ya, tampilan looknya semua di livery ulang seperti ZX10 2021. Cuman ini ZX 300. Jadi tampilannya baru, liverynya baru, lain daripada yang lain, nggak tanggung-tanggung juga. Keren banget, nuansa WSBK-nya dapat banget. Keren, ZX 300. Terus part-partnya dipasang juga nggak tanggung-tanggung. Kita akan bahas mulai dari, karena ini ZX 300, kita akan bahas dari bagian mesin. Karena sudah ZX 300 tentunya banyak bagian mesin yang perlu kita upgrade agar performa motor ini makin maksimal. Sekarang kita akan ke bagian mesinnya. Pada bagian mesinnya ini kita tambahkan radiator dari Bipro. Radiator dari Bipro ini seperti kita ketahui kalau Bipro adalah brand lokal yang sangat berpengalaman di bidang balap. Jadi dia udah banyak memproduksi part-part racing seperti footstep, seperti stang, dan kali ini ada radiator racing untuk ZX25. Radiator racing untuk ZX25 ini terdiri dari dua, atas dan bawah. Jadi fungsinya itu untuk mengalirkan air radiator lebih banyak dan dengan bentuk dan dimensi yang lebih lebar tentunya dia akan memberikan efek udara atau angin yang lebih banyak yang terkena ke air radiator. Setelah itu kita juga maksimalkan dengan Samco Sport. Selang radiator Samco Sport ini kita ketahui lebih optimal dalam mengalirkan air radiator dan tampilannya juga seperti biasa, ciri khasnya dengan warna-warna favorit seperti merah, biru, dan hijau. Untuk motor Bro Peter Huang ini kita pilihkan warna hijau. Sedangkan untuk air radiatornya kita pakaikan engine ice. Jadi seperti kita ketahui untuk motor-motor sport, engine ice adalah merek air radiator yang sangat populer dan terbukti mendinginkan suhu dari sport bike yang biasanya cukup tinggi. Apalagi ini udah ZX 300, jadi suhunya lebih mudah panas. Kita bantu pendinginannya dari selang radiator, engine ice, dan juga radiator Bipro. Oh iya, sebelum dijadikan ZX 300, Bro Peter sudah memasangkan Portronic. Portronic ini adalah piggyback khusus ZX 25 dengan dua mapping yang bisa dipilih di M1 dan M2. Jadi M1 itu biasanya kita settingkan untuk knalpot standar. Jadi kalau buat para pemilik ZX25 yang motornya ada di daerah-daerah yang kurang bisa mendapatkan bensin dan oktan tinggi, bisa menggunakan M1. M1 itu kompresinya diatur tidak terlalu tinggi sehingga aman dipakai kan bensin dengan oktan rendah. Dan M2 untuk performa lebih maksimal dan membutuhkan bensin dengan oktan lebih tinggi. Terus kalau untuk filter udara juga udah kita gantikan dengan sprint filter. Sisanya bagian mesin dari Lais Motor cukup itu. Lalu Bro Peter percayakan ke XP Modification untuk pengembangan mesinnya menjadi 300 cc. Setelah bagian mesin, tentu saja Bro Peter nggak mau ganteng doang ya. Nggak mau kenceng doang tapi ganteng kagak. Nah, untuk bagian ganteng tentu saja dipercayakan ke Lais Motor yang udah langganan Bro Peter sejak tahunan lalu. Kita akan bahas dari bagian atas. Bagian atasnya ini kita pasangkan karbon part dari ujung ke ujung, mulai dari dashboard, cover speedometer, upper tanki, tank pad, knee grip, lalu juga single seaternya, tail slider, pro guard, cover swing arm, hugger, dan pipe protector. Dan yang pasti juga spakbor depan. Oh ya, yang paling bikin keren lagi dan lain daripada yang lain, dipakaikan winglet dari carbon parts dengan model dari Ducati V4.
karena udah pemasangan winglet dari karbon parts model V4 ini, tentunya motor ZX 300 ini lebih terhandle ya, karena selain menambah aerodinamis, dia juga akan menambah tekanan saat motor kenceng, jadi dia ada downforce-nya. Tapi itu semua kita ambil data dari winglet aslinya Ducati V4. Kalau di ZX 300 ini kita belum terbukti sih, cuman hanya sebagai masukan saja. Knalpot juga udah menggunakan Akrapovic. Jadi Akrapovic ini udah sangat mendukung untuk performa mesin yang ZX 300. Karena knalpot Akrapovic ini dari awal memang knalpot khusus yang dibuat untuk ZX 25 awalnya, yang memang header dan semua full sistemnya dirancang khusus untuk ZX 25. Jadi pas dipakai untuk motor ZX 25 performanya top, apalagi dipakai di ZX 300 di milik Bro Peter Huang ini. Keren banget. Suspensi sudah kita pakaikan Öhlins, belakangnya sudah gold. Nah, sudah kita setting juga dengan enak. Jadi kalau motornya kenceng, tetap mesti membutuhkan manuver atau grip yang enak. Terus kita pakaikan pelek dari Marchesini. Yang pasti pelek depan belakang Marchesini ini warnanya biru. Terus udah lebih enteng daripada aslinya. Jadi performa motornya lebih enak. Selain udah 300 cc, di bawah manuver juga lebih enak. Ban depan belakang kita pakaikan Pirelli Diablo Super Corsa. Pirelli Diablo Super Corsa ini seperti kita ketahui, ban dengan kompon paling menggigit. Jadi Bro Peter ini maunya motor tetap enak, kenceng, dan di bawah beloknya juga pol-polan. Nah, setelah velgnya Marchesini, bannya juga Diablo Super Corsa, tentu saja bagian rem juga di-upgrade menggunakan master rem dari Brembo LCS 17 Corsa Corta. Dan dipakaikan Brembo GP4RX Nickel 108 mili. Sebenarnya Bro Peter juga bisa mengupgrade bagian depan untuk dibuat double disc karena sudah menggunakan bottom shock dari CNC8. Cuman karena Bro Peter lebih mengutamakan kelincahan, jadi nggak perlu dibuat double disc dulu. Sebelah kirinya kita pasangkan dengan baut titanium saja, nggak diaktifkan sebelah kirinya. Yang pasti untuk motor ini udah cukup banget dengan RCS 17 Corsa Corta, selang rem Hell, Brembo GP4RX 108 mili, dan yang pasti kita upgrade juga discnya. Discnya menggunakan full floating dari Brembo. Jadi kalau discnya udah full floating, dia akan bekerja maksimal saat digigit oleh kaliper dengan posisi radial seperti ini. Top, mantap banget. Terus di belakangnya kita menggunakan selang rem Hell juga, dipadukan dengan kaliper Nickel P2. Jadi kalau ZX25 atau motor-motor 2,5 lainnya biasa kan menggunakan kaliper P234 yang warnanya grey dengan logo silver atau logo red. Nah, kalau ini menggunakan yang nickel, dudukannya sama, lubang bautnya ini. Cuma warnanya nickel ini juga tampilan juga lebih keren, makin mewah, fungsinya juga dapat. Di bagian depannya kita tunjang juga dengan steering damper dari Kenmoto. Steering damper Kenmoto ini sudah dipasangkan dengan bracket PNP dari WL3. Steering damper ini memiliki 21 pilihan kekerasan. Jadi Bro Peter ini sudah disettingkan pada bagian medium. Oh ya, di bagian atas juga menggunakan triple clamp dari Kenmoto warna hitam. Triple clamp Kenmoto ini meniru atau gaya-gayanya dari Ducati. Jadi bagian sininya bolong untuk menunjukkan bagian-bagian kokpit yang makin kelihatan simple tapi keren. Jadi kalau kita duduk di atas motor terus triple clamp kayak begini, wah enak banget tuh kalau dibawa riding. Oh ya, untuk mendukung performa, kopling juga digantikan dari Kenmoto. Kenapa penggantian kopling dibilang lebih mendukung performa? Karena seperti kita ketahui, koplingnya dari ZX25 memang udah enak. Kita sempurnakan lagi dengan kopling dari Kenmoto. Kopling Kenmoto ini pivotnya 28. Dalam artian ungkitannya itu 28. Jadi dengan ungkitan yang pivot 28, hentakan atau motor atau saat kopling dibuka itu jauh lebih enak, jauh lebih mentul. Bentuknya sendiri bisa dilihat keren banget. Sudah full CNC atau full bukan casting ya. Jadi benar-benar dibuat dari aluminium billet lalu diproses dengan mesin CNC. Hasilnya benar-benar halus. Ada beberapa setelan jauh dekatnya dan juga bisa setel dari sini. Kopling Kenmoto ini universal, bisa untuk semua motor yang menggunakan sistem
mekanis. Dan juga tersedia dalam versi yang menggunakan mirror holder pada bagian sini, sehingga untuk motor-motor naked bisa menggunakan kopling Kenmoto ini. Untuk menunjang tambahan tampilan, spion depan menggunakan ZX-10. Spion ini yang original ya, Kawasaki ZX-10. Jadi banyak yang beredar di pasaran itu yang non-originalnya itu beda banget dengan yang original. Kalau yang original itu ditekuknya juga lebih keras atau lebih kuat, nggak gampang getar. Warna tampilan hitamnya juga nggak lebih deep, lebih bagus kelihatannya. Terus kalau part-part tambahan lainnya untuk perintilan-perintilannya yang dipasangkan di sini, mulai dari front slider Agna dan rear slider dari Agna, itu dari depan belakang. Footstep dari Katsumoto yang carbon heel plates. Jadi Katsumoto ini ada dua, ada yang platesnya dari aluminium hitam atau yang karbon. Nah, yang karbonnya harga lebih mahal, cuman banyak yang lebih suka karena tampilannya ini lebih mewah. Exhaust hanger karena Bro Peter udah menggunakan single seater, exhaust hangernya atau footstep belakangnya digantikan dengan exhaust hanger dari Kenmoto. Exhaust hanger dari Kenmoto ini memiliki desain yang ramping dan juga racing banget, dengan lubang di sini menunjukkan kekuatan di bagian sininya, kanan kirinya. Pedok spool juga sudah menggunakan dari Kenmoto, ukuran M8. Motor ini menurut gue udah perfect banget, udah nggak tanggung-tanggung modifikasinya, sampai semua perintilan terkecil pun udah digantikan. Makasih Bro Peter buat kepercayaannya. Sekarang kita akan tes tipis-tipis suaranya. Jadi mungkin banyak yang pengen tahu ya, kalau ZX 300 ini dengan ZX 25 selain kenceng ada beda apa lagi? Jadi kalau menurut gua yang di depan motornya langsung ini langsamnya agak beda nih. Dia agak dedet. Mungkin settingannya untuk bensinnya mungkin juga agak dibikin rich atau dibikin lebih kaya. Karena motor ini baru saja bore up, mungkin membutuhkan suplai bensinnya lebih banyak untuk mendukung performa dan juga untuk menjaga motornya jangan sampai kering. Karena kalau kering itu pasti lebih panas dan resiko overheat atau nge-jam itu lebih tinggi. Nah itu dia guys, suara motornya, suaranya lebih padat, lebih berisi. Terus kalau buat kalian yang penasaran nanti gimana performanya saat dibawa, mungkin Bro Peter sendiri yang akan review di Instagramnya. Jadi kalian jangan lupa follow Instagramnya Bro Peter. Kalau di Instagram itu namanya Broly Dabi. Sekian review kami untuk ZX 300 ini, dan kita akan berterima kasih kesekian kalinya untuk Bro Peter Huang buat kepercayaannya, modifikasi yang gak pernah tanggung-tanggung, yang pol-polan ke Lais Motor. See you on next project dan see you on next video. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Lais Motor.